Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Kali ini kita akan fokus ke satu bab yang menurut saya sangat kuat dari buku The Road Less Stupid-nya Keith J. Cunningham. Iya, bab 28 ya, yang judulnya Bagaimana Saya Akan Memainkan Babak Kedua. Betul sekali. Bab ini tuh rasanya personal banget ya. Cerita titik terendah penulis, terus ada satu pertanyaan kunci yang mengubah segalanya. Nah, misi kita kali ini mau coba gali pelajarannya. Gimana sih bangkit dari keterpurukan, dan gimana pertanyaan itu bisa membentuk ulang cara kita lihat tantangan. Mari kita bedah bareng. Oke, siap. Penulis ini buka babnya dengan cerita yang jujur banget. Dia bilang, 28 tahun lalu, dia kehilangan segalanya. Bener-bener semua ya, bukan cuma rugi biasa. Iya, ludes. Gara-gara gejolak ekonomi waktu itu. Tapi dia nggak nyalahin keadaan aja. Dia akui ini karena dia terlalu optimis, kebanyakan utang, dan nggak punya rencana darurat sama sekali. Klasik ya, tapi sering kejadian. Terlalu percaya diri pas lagi bagus-bagusnya. Betul. Dia sebut dirinya arogan, cepat puas, bodoh. Terus keputusannya banyak pakai emosi, nggak kritis sama asumsi sendiri, dan nggak mikirin risiko atau konsekuensi jangka panjang. Wah, itu pengakuan yang berani. Dan yang paling parah, katanya, nilai dirinya itu terikat banget sama kekayaan bersihnya. Itu dia bilang kombinasi mematikan. Nah, ini pelajaran penting banget. Cara kita jalanin bisnis pas lagi jaya, itu cerminan seberapa kuat kita nanti pas lagi susah. Setuju. Penulis kan ngaku, rasa bodoh dan optimisme berlebihan itu udah ada sebelum jatuh, bukan baru muncul pas jatuh. Oh ya benar juga. Kayak kata Warren Buffett itu loh, Anda baru tahu siapa yang berenang telanjang pas air laut surut. Iya. Saya ingat quote itu. Nah, penulis ini pas air surut ya, dia nggak punya apa-apa, telanjang bulat istilahnya. Akibatnya, dia masuk ke periode yang gelap banget, katanya sampai 17 bulan. Wow, lama juga ya, hampir 1,5 tahun. Iya, selama itu dia coba cari jawaban. Macam-macam caranya. Ada yang unik juga, manjangin rambut, nindik telinga, gitu. Mencari jati diri mungkin ya, di tengah kebingungan. Bisa jadi, termasuk meditasi, belajar agama, filsafat. Tapi ada satu pertanyaan yang terus menghantui dia. Gimana caranya saya memenangkan permainan ini? Pertanyaan yang wajar sih kalau lagi terpuruk begitu, pengennya membalikan keadaan kan? Pengen menang lagi gitu ya? Betul. Tapi, nah ini dia titik baliknya. Setelah semua pencarian itu, dia sadar pertanyaan itu keliru. Keliru. Gimana maksudnya? Justru pertanyaan itu yang bikin dia stuck. Masalahnya bukan gimana cara menang, kalau skornya udah, katakanlah 87 lawan 3 buat musuh. Udah jauh banget. Iya sih, kayaknya mustahil dan malah bikin tambah stres ya. Nah, pertanyaan yang benar, yang akhirnya mengubah cara pandangnya adalah, bagaimana saya akan memainkan babak kedua? Oh, memainkan bukan memenangkan. Beda ya? Beda banget. Ini pergeseran fundamental. Fokusnya bukan lagi ke hasil akhir yang mungkin udah nggak bisa diubah banyak, tapi ke proses, ke cara main kita dari titik ini ke depan. Jadi lebih ke kontrol diri ya, apa yang bisa kita lakukan sekarang. Tepat sekali. Kita nggak bisa kontrol hasil masa lalu, tapi kita bisa banget kontrol gimana kita respon dan bertindak di sisa waktu yang ada. Itu yang membebaskan dia. Wah, ini insight yang kuat banget. Kesadaran ini langsung memicu keputusan baru ya berarti. Langsung. Begitu nemu pertanyaan yang pas, dia langsung bikin komitmen baru buat babak kedua hidupnya ini. Nggak main-main lagi. Komitmennya gimana tuh? Dia putuskan untuk melakukan apapun yang diperlukan buat mencapai sukses dan kepuasan versi dia sendiri. Bukan lagi soal duit semata. Dia komit ke level penguasaan, keunggulan, latihan terus-menerus, pertumbuhan, dan kontribusi. Jadi standarnya dinaikkan ya untuk diri sendiri? Betul. Dan ini diperkuat sama 2 kutipan yang dia bagi. Pertama, dari guru bijak. Neraka di bumi itu pas kita ketemu sama sosok diri kita yang seharusnya bisa kita capai. Waduh, dalam banget itu. Nyesek ya bayangin ya. Iya kan? Soal potensi yang nggak maksimal. Terus yang kedua, dari James Michener, tentang master dalam seni hidup. Orang ini ngejar visi keunggulan di semua hal yang dia lakuin. Sampai orang lain susah bedain dia lagi kerja atau main. Keren itu. Kerja tapi kayak main. Main tapi menghasilkan karya unggul.
Nah, kuncinya yaitu mendefinisikan visi keunggulan pribadi kita sendiri untuk babak kedua ini. Itu yang jadi panduan cara kita bermain. Oke, jadi jelas ya alurnya. Dari jatuh, refleksi jujur, terus nemu pertanyaan kunci, sampai akhirnya bikin komitmen baru berdasarkan visi keunggulan pribadi. Benar, jadi inti bab ini ya soal refleksi kegagalan, penerimaan kenyataan pahit, tapi yang paling penting kekuatan sebuah pertanyaan yang fokusnya ke depan, ke tindakan, bukan ke penyesalan masa lalu. Pertanyaan, bagaimana saya akan memainkan babak kedua? Itu kayak ngasih energi baru ya, melepaskan beban skor lama. Persis, kita jadi fokus ke karakter kita, ke usaha kita ke depan, cara kita main, itu yang penting. Oke, ini membawa kita ke pemikiran penutup nih buat Anda, para pendengar. Coba deh renungkan sebentar. Silakan. Nggak peduli skor Anda sekarang ini gimana, entah di bisnis, karir, atau hidup secara umum, pertanyaannya adalah bagaimana Anda mendefinisikan visi keunggulan Anda sendiri untuk babak kedua Anda. Pertanyaan bagus. Dan yang lebih penting lagi mungkin, langkah konkret apa, sekecil apapun, yang bisa Anda ambil mulai hari ini untuk memainkan babak kedua itu sesuai visi Anda. Supaya nanti, di masa depan Anda bisa lihat versi terbaik diri Anda dan bilang, aku kenal kamu karena aku udah jadi kamu.